Shalom, jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan. Di hari Senin ini, mari kita mau siapkan hati kita, siapkan pikiran kita. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuji Tuhan. Kita bersyukur untuk weekend yang kemarin, minggu kemarin kita boleh diberkati oleh Tuhan. Kita boleh menikmati ibadah minggu online service dari Father's Love. Pagi hari ini mari kita akan menikmati hadirat Tuhan di pagi hari ini sebagai penyemangat kita untuk hari ini. Mari siapkan hati kita, siapkan pikiran kita di pagi hari ini. Mari kita mau memuji, menyembah Tuhan. Mari kita awali dengan berdoa. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu Tuhan. Minggu kemarin Tuhan, hingga pagi hari ini kami Tuhan, kami mengucap syukur boleh Engkau berikan kesehatan Tuhan untuk kami, untuk keluarga kami Tuhan. Biarkan kami boleh menyembah-Mu kembali Tuhan, kami memuji-Mu Tuhan. Berikan kami hati, siapkan kami hati Tuhan, pikiran kami untuk fokus padamu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur. Hanya di dalam Yesus kami percaya Tuhan, haleluya, amin. Oh, haleluya Tuhan, haleluya. Oh, haleluya Tuhan, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Engkau Bapa yang sungguh baik, Engkau Bapa penuh kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kasih-Mu Bapa, kasih yang sempurna, segala yang diberikannya yang terbaik bagiku. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu Bapa, kasih yang sempurna, Dia tak pernah menuntut segala yang diberikannya bagiku. Kasih-Mu memberikan segalanya, tiada kasih yang seperti-Mu. Cinta-Mu memberikan segalanya dalam kehidupanku. Haleluya, kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu Bapa, kasih yang sempurna, kasih yang sempurna, segala yang diberikannya, segala yang diberikannya yang terbaik bagiku. Kami percaya Tuhan. Kasih-Mu Bapa, kasih yang sempurna, Dia tak pernah menuntut segala yang diberikannya bagiku. Kasih-Mu memberikan segalanya, tiada kasih yang seperti-Mu. Cinta-Mu memberikan kedamaian dalam kehidupan. Kasih-Mu memberikan segalanya, tiada kasih yang seperti-Mu. Cinta-Mu memberikan segalanya dalam kehidupanku.
kita mau sembah Dia. Mari kita memuji Tuhan. Kasih-Mu Bapa, kasih yang sempurna, segala yang diberikannya yang terbaik bagiku. Kami percaya Engkau yang memberikan terbaik Tuhan. Kasih-Mu Bapa, kasih yang sempurna, segala yang diberikannya yang terbaik bagiku. Kasih-Mu memberikan segalanya, tiada kasih yang seperti-Mu. Cinta-Mu memberikan kedamaian dalam kehidupan. Kasih-Mu, kasih-Mu memberikan segalanya, tiada kasih yang seperti-Mu. Cinta-Mu memberikan kedamaian dalam kehidupan. Kasih-Mu, kasih-Mu memberikan segalanya, tiada kasih yang seperti-Mu. Cinta-Mu memberikan segalanya dalam kehidupanku. Kasih-Mu, kasih-Mu memberikan segalanya, tiada kasih yang seperti-Mu. Cinta-Mu memberikan, yes Tuhan, dalam kehidupan. Kasih-Mu, kasih-Mu memberikan segalanya, tiada kasih yang seperti-Mu. Cinta-Mu memberikan kedamaian dalam kehidupanku. Kehidupanku, kehidupanku, kehidupanku. Oh Tuhan, kasih-Mu Tuhan untuk hidup kami Tuhan. Oh, haleluya. Oh, haleluya Tuhan. Kasih-Mu nyata, kasih-Mu nyata bagi kami Tuhan. Haleluya. Kasih-Mu memberikan segalanya yang terbaik bagi kami. Cinta-Mu bagi kami. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan atas berkat-Mu, atas kasih-Mu Tuhan, telah Kau berikan untuk kami Tuhan, anak-anak-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan. Kau tidak pernah menuntut apapun Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang memberi kami ketulusan Tuhan. Engkau yang memberi kami Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang benar-benar sungguh tulus Tuhan untuk memberi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya Tuhan.
ada Tuhan, kami percaya Tuhan, tiada yang mustahil. Tiada yang tak mungkin bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan yang indah. Kami mengucap syukur Tuhan pagi hari ini. Kami boleh menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami boleh bersyukur padamu Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau mendeklarasikan iman kami dalam Mazmur 91. Mazmur 91 ayat 1-16 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan. Bersyukur pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam program Morning Blessing. Saya percaya kita semua pasti diberkati, kita semua pasti dikuatkan melalui program setiap pagi yang kita adakan. Kiranya ini menjadi motivasi kita, menjadi iman percaya kita terus bertambah-tambah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari saya mengajak kita semua untuk bersatu dalam doa. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Ada kekuatan baru yang membangunkan kami, sehingga kami boleh bangun pagi Tuhan untuk mencari Tuhan. Kami dibangunkan oleh Roh Kudus dengan kekuatan daripada Tuhan, agar kami boleh masuk pagi hari ini dalam morning prayer Tuhan Yesus, morning blessing pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat anugerah-Mu pagi hari ini. Kami mau bersama-sama belajar firman Tuhan. Engkau yang memberkati kami, berikan hikmat pengertian bagi kami Tuhan. Sekiranya
firman ini Tuhan Yesus boleh berbuah dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami tutup segala gangguan-gangguan apapun, kami putuskan, kami hancurkan kuasanya dalam nama Yesus. Roh hikmat, pewahyuan, kepintaran daripada Tuhan turun atas kami pagi hari ini Bapa. Di dalam nama Yesus, semua yang siap sama-sama katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, hari ini kita boleh bersama-sama kembali untuk memuji, menyembah Tuhan. Saya percaya pagi hari ini kita dipersiapkan untuk memasuki waktu-waktu kedatangan Tuhan yang sudah sangat-sangat singkat, di mana kita melihat di luar ada banyak kejadian-kejadian yang tidak seperti kita inginkan. Ada banyak kejadian-kejadian, tanda-tanda alam yang menyatakan bahwa kedatangan Tuhan sudah sangat-sangat singkat. Oleh sebab itu, gereja kita, Father's Love Church, terus membangun iman jemaat, terus membangun iman Bapak Ibu Saudara, agar kita bersama-sama memasuki rencana-rencana Tuhan, memasuki panggilan Tuhan. Agar kita bersama-sama nanti Tuhan bawa dan nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu Saudara, saya mau membagikan satu ayat firman Tuhan pagi hari ini dengan singkat dalam Amsal pasal yang ke-29 ayat yang ke-18. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara pagi hari ini. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Sekali lagi, bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Di sini katakan amin. Nah, ayat ini sangat singkat, tetapi ayat ini sangat kuat, sangat meneguhkan. Ayat ini sangat membangkitkan, membangunkan kita. Dan di mana ditulis, bila tidak ada wahyu, bila tidak ada firman dalam hidup kita, maka menjadi liarlah orang tersebut, menjadi liarlah bangsa tersebut, menjadi liarlah rakyat. Rakyat ini berbicara tentang orang banyak, berbicara tentang lebih daripada 1 dan 2 orang. Oleh sebab itu firman Tuhan dituliskan agar selalu kita baca setiap hari. Ya, di bagian mana, ayat mana yang Bapak Ibu Saudara anggap itu membangun, simpan itu, tulis, garis bawahi, stabilo, agar menjadi persiapan kita untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sebab kita harus berjaga-jaga. Kita tidak tahu bila mana waktunya akan tiba. Sebab waktunya tiba seperti pencuri yang tidak diduga-duga, yang tidak disangka-sangka. Waktu Tuhan bisa datang, memanggil, mengangkat kita kapan saja. Tuhan rindu kita siap. Tuhan rindu kita siap kapanpun, karena kita tidak tahu kapan waktunya. Nah Bapak Ibu Saudara, bila tidak ada wahyu, bila tidak ada firman, bila kita mengabaikan kehidupan kerohanian, dalam hampir 1 tahun ini kita tidak berkumpul dalam satu gedung gereja, bila kita mengabaikan persekutuan, maka perlahan-lahan kehidupan akan menjadi sangat liar. Tidak memperdulikan firman, yang diperdulikan adalah kebutuhan hari lepas hari, hari lepas hari. Padahal kata firman Tuhan, carilah dulu kerajaan Allah, maka semuanya akan Tuhan tambahkan bagi kita semua. Katakan yes. Tuhan tidak kehilangan akal untuk menolong. Tuhan tidak kehilangan akal untuk membantu, memberkati, menyembuhkan, memulihkan. Tuhan tidak kehilangan akal. Semua berjalan dengan timingnya Tuhan. Ada pada masanya nanti timingnya tiba. Itu akan terjadi atas hidup kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, setiap pagi kita mengajak Bapak Ibu Saudara untuk muji nyembah Tuhan, puji sembah Tuhan, agar kita bisa diatur kehidupannya, agar kita bisa diberikan hikmat, ada bimbingan-bimbingan Tuhan melalui Roh Kudus-Nya, melalui firman Tuhan yang disampaikan, melalui pujian penyembahan yang terus kita naikkan setiap pagi kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jangan main-main. Jangan mencampuri pujian-pujian rohani dan pujian-pujian yang di luar mengagungkan nama Tuhan, atau yang biasa kita kenal adalah musik-musik dunia. Jangan mencemarkan hidupmu dengan musik-musik dunia. Pengalaman saya sebagai
seorang musisi juga. Pada waktu membuat aransemen musik, menciptakan sebuah lagu, kita harus betul-betul terjun dalam apa yang dikatakan. Kalau tidak, moodnya nggak akan dapat. Bayangkan lagu saat ini banyak lagu tentang sakit hati. Itu rohnya bisa impartasi atas kita. Ya, yang perlahan-lahan kerohanian kita menjadi akan tercombine bagaimana kehidupan duniawi dan kehidupan rohani dikombine sehingga membuat itu, kata Tuhan, kekejian di mata Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara mungkin yang masih suka mendengar dengan lagu dunia, yang saat-saat ini jika Bapak Ibu perhatikan baik-baik inti daripada lagu dan atmosfer atau namanya musik, alunan musiknya, kalau Bapak Ibu Saudara teliti doa sama Tuhan, Tuhan, apa arti musik ini? Itu semuanya memiliki satu unsur yang akan membuat perubahan-perubahan yang menjauhkan kita daripada persekutuan dengan Tuhan. Dan Tuhan katakan, bila tidak ada wahyu, bila tidak ada firman Tuhan, kita akan anggap semuanya itu adalah hal yang biasa, hal yang terjadi di dunia yang harus kita ikuti. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita ini adalah sebagai kewarganegaraan kita, kewarganegaraan sorga. Katakan amin. Katakan amin, katakan yes. Kewarganegaraan kita tercatat dalam kerajaan sorga. Mungkin saat ini kita Indonesia, yang masih pengen tinggal di Indonesia, yang masih kekeh tercatat dalam bangsa Indonesia. Bukan ini, maksud saya bukan artinya kita untuk menolak dari bangsa Indonesia. Artinya bahwa nama kita dicatat Tuhan dalam kerajaan sorga. Bapak Ibu Saudara, tinggalkan musik-musik duniawi, karena itu akan membuat kita terkontaminasi, membuat kita menjadi jauh dengan Tuhan. Itu akan mengajarkan kita untuk bagaimana cara mengkombinasi hidup di dunia dengan firman Tuhan. Harus tegas, firmannya firman, lagu rohani ya lagu rohani, komitmen. Amin. Amin. Mungkin saya kasih PR bagi Bapak Ibu Saudara. Perhatikan liriknya, perhatikan nuansa musiknya. Banyak musik mengarah-ngarah kepada untuk melakukan membangunkan emosi kepada satu kekerasan. Membangkitkan emosi untuk yang patah hati semakin rendah, semakin turun. Ya, seperti yang saya nggak bisa sebutkan liriknya, tapi Bapak Ibu Saudara saya percaya mendengar apa yang sedang terjadi saat ini. Amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, bila tidak ada wahyu, bila tidak ada kepenuhan akan firman Tuhan, maka kita dengan sengaja dan dengan nyamannya mempersilahkan puji-pujian yang bukan kepada Tuhan masuk dalam hidupmu. Saya katakan pagi hari ini, stop semuanya. Yang mungkin masih simpan di handphone, hapus. Karena di mana nama Tuhan ditinggikan, di situ Tuhan ada. Jika pada saat engkau tidak meninggikan nama Tuhan, pertanyaannya, siapa yang ada di situ? Siapa yang kau tinggikan? Siapa yang kau nyanyikan itu? Siapa yang bertahta di situ? Tuhan hanya bertahta atas puji-pujian umat Israel yang mengagung-agungkan Tuhan. Selain daripada itu, ada oknum lain yang ingin dipuji, ada oknum lain yang ingin disembah. Pagi hari ini kiranya firman Tuhan ini menguatkan, menyadarkan kita semua. Saat ini YouTube terbuka, Bapak Ibu Saudara boleh download lagu-lagu rohani yang menguatkan. Ya, mungkin orang berkata, wah kamu nggak gaul, nggak zaman. Kata siapa? Kata dunia. Pertanyaannya, masih mau jadi warga kerajaan dunia atau warga kerajaan surga? Amin Bapak Ibu Saudara.
Amin. Amin. Jangan jadi orang yang dunia oke, musik rohani oke. Saya mah bebas apa aja. Saya orangnya open. Saya orangnya nggak tertutup. Hati-hati dengan perkataan yang demikian. Karena sekali-kali itu akan menyesatkanmu pada waktunya. Pada waktunya. Ya, pernah sekali kita lagi di mobil. Kan mobil biasanya ada Bluetooth. Nah, dari handphone nyalain di mobil ada Bluetooth. Orangnya tidur, lagu yang dia putar kecampur sama musik dunia. Ya, awalnya rohani, depan-depannya rohani. Belakang-belakangnya malah wah, gak karu-karuan. Bapak saudara, mari kita menguduskan hidup kita, kuduskan hidup kita sekecil mungkin, dari hal yang sekecil mungkin, ya, supaya itu bukan menjadi sampah di mata Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, biarlah kepenuhan kita akan firman Tuhan membuat roh kita menjadi risih, membuat roh kita menjadi seperti tidak terbiasa dengan hal-hal yang demikian masuk dalam hidupmu. Amin. Karena ada firman Tuhan yang bertahta, yang memiliki seutuhnya kehidupan kita. Ya, dan jangan salah, itu bisa menghambat pertolongan Tuhan, berkat Tuhan, perkenanan Tuhan dalam hidupmu. Kau masih mengkonsumsi hal-hal yang duniawi. Sebab iblis bisa pakai apapun. Ya, kalau tidak percaya, bagaimana mungkin Bapak Ibu Saudara bisa bergoyang dengan lagu Allah mengerti, Allah peduli? Nggak mungkin. Nuansa itu nggak mungkin Bapak Ibu bergoyang. Tapi kalau misalnya lagu dangdut, Yesus kekasih jiwaku, tanpa disuruh, orang itu tepuk tangan sendirinya, atau minimal goyang kiri kanan. Musik dapat membangkitkan gairahmu, dapat membuat atmosfer dalam hidupmu berubah. Tapi musik surgawi, musik rohani membuat atmosfer dalam hidupmu semakin dekat kepada Tuhan. Ya, semakin dekat kepada Tuhan. Amin. Amin. Ya, mulai hari ini bertobat, tinggalkan semuanya. Tidak rugi, tinggalkan semuanya. Apa sih yang buat kita rugi? Malah kita menyimpan hal yang demikian, membuat kita jadi keji di mata Tuhan. Karena apa? Karena di sorga nanti gak ada lagi yang namanya band-band terkenal di dunia ini. Ada lagunya song listnya dalam puji-pujian di sorga, gak ada. Semua hanya praise and worship, meninggikan nama Tuhan. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, bila tidak ada wahyu dalam hidupmu, maka engkau dengan polosnya mengkombinasikan dunia dan rohani jalan bersamaan. Kata firman Tuhan, berkat dan kutuk jalan bersama-sama. Kalau saya hanya milih berkat daripada Tuhan saja yang jalan, kutuk sudah dilepaskan, tinggalkan. Jangan buat kutuk yang baru. Amin. Saya gak tahu yang menyaksikan ini dari kalangan umur berapa sampai umur berapa, tapi yang saya tahu firman Tuhan katakan, Allah Israel bertahta atas puji-pujian umatnya. Allah kita Yesus Kristus bertahta atas puji-pujian yang dinyanyikan oleh umat-umatnya. Mari Bapak Ibu Saudara menyukai, terus sukai. Mungkin dagingmu menolak, wah ini kayaknya musiknya, saya ini suka musiknya hardcore. Musik rohani sekarang gak ada yang hardcore. Mari berpikir ulang, siapa yang ada dalam diri Bapak Ibu Saudara. Saya rasa musik-musik luar negeri saat ini sudah ada yang rohani tapi hardcore ada. Karena berbeda orang, berbeda aliran. Ada yang suka dangdut, ada yang suka pop, ada yang suka rock, ada yang suka disco, ada yang suka hardcore. Berbeda-beda. Ya. Itulah Bapak Ibu Saudara firman Tuhan kita pagi hari ini. Saya rindu
kita semua sebagai orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mengerti tentang worship, mengerti tentang pujian. Siapa yang kita sembah? Bapak Ibu Saudara mungkin yang pernah pergi ke dukun, pernah nggak sekali-kali nanya, Pak Dukun, sebelum Bapak baca mantra, mari kita angkat satu pujian dulu. Mau nggak? Pasti dia dengan cara dia. Baca mantra. Atau Bapak Ibu Saudara yang pernah lihat satu ritual yang sepertinya menyanyi tapi nggak ngerti artinya, kita mungkin nggak ada dia sebelum ritual, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, darahmu Yesus sucikan daku. Tidak. Mereka aja konsisten memakai cara mereka. Kenapa kita anak Tuhan yang diberikan hikmat, yang diberikan kuasa, terkecoh, bahkan gak ngerti bahwa hal itu tidak boleh dilakukan? Katakan amin. Ibu Saudara, mari kita dipenuhi oleh wahyu Tuhan, supaya kita tidak liar, supaya kalau diomongin orang tuh gampang, masuknya gampang, menelaah gampang, melihat situasi yang terjadi, ngerti, oh ini maksud Tuhan tuh gini, tidak menyalahkan situasi. Oh ini maksud Tuhan ini, saya harus belajar, saya harus bagaimana caranya mengerti akan apa yang terjadi saat ini. Bukan malah mengutuki Tuhan, mengutuki situasi, mempunyai kemarahan dalam hati. Tapi kita tahu Tuhan lagi bekerja saat ini atas hidup saya. Amin. Mari tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, firman Tuhan yang kami dengar menguatkan kami semua. Kami mau komitmen pagi hari ini, hidup kami hanya dipenuhi oleh Tuhan. Puji-pujian yang kami naikkan hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Worship hanya untuk Tuhan saja. Lagu-lagu yang kami nyanyikan hanya lagu-lagu yang berisi pengagungan kepada Tuhan, lagu-lagu rohani. Kami tidak mau lagi Tuhan Yesus diikat oleh lagu-lagu di luar lagu rohani. Dalam nama Yesus kami putuskan saat ini. Kami putuskan ikatan itu dari telinga, dari perasaan, kami putuskan dalam nama Yesus. Bebaskan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Selamat beraktivitas. Haleluya. Amin.